Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrika Raffianto ingin mengumpulkan tugas formatif PBO yang dimana dia menjelaskan tentang inheritance dan juga main abstract class. Oke? Di sini saya akan menjelaskan sebuah coding sederhana yang isinya ada mahasiswa, dosen, dan nilai jurusan, terus ada ekskul juga bisa. Nanti kita tambahin guys. Oke. Pertama kita akan membuat nih codingan. Oke. Dimana nanti kita akan membuat nama. Saya adalah person. Misalkan kita nanti ada dosen, mahasiswa, nilai, sama jurusan. Person, dosen, sama dengan new dosen. Jadi kita buat new dosen. Jangan lupa kita buat tutup kurung, tutup buka, dan juga ini. Terus kita tambahin lagi person. Nah, ada jurusan, kita singkat aja jur, sama dengan new jurusan. Oke. Sebenarnya nggak usah pakai spasi, bisa sih. Nah, biar rapi nggak usah pakai spasi. Terus kita artinya adalah jur adalah inian baru dari si jurusan. Kita buat disingkat jadi jur. Nanti kita panggil jadi si jur aja. Person matkul sama dengan new mata kuliah. Oke. Terus kita buat lagi person apa lagi ya, jurusan matkul nilai sama dengan new nilai. Jadi si nilai ini sama dengan kalimat apa sih namanya, nanti yang dipanggil dari nilai dia bisa manggil nilai. Misalkan di sini kita buat nil aja, nil. Nah, nanti kita manggilnya jadi bukan nilai, jadi si nil ini gitu. Terus kita new nilai kita kasih kurung tutup buka. Nah, terus ada apa lagi biasanya? Dosen, jurusan, nilai. Coba kita buat 4 dulu kali ya. Nah, kalau udah kita membuat file baru si abstract class si personnya ini. Oke? Kita buat abstract class baru. Nah, kita main class person. Ini kita main public abstract class person. Nah, sini kita kosongin dulu. Kita tulis ulang biar pada ini. Jadi di sini diisi public abstract class person. Nah, jadi di sini isinya apaan bang? Public abstract void Andrika. Nah, fungsi abstrak itu apa? Fungsi abstrak itu sebenarnya kerangka guys. Kerangka kalau nggak ada isinya itu ya cuman kerangka doang. Isinya tuh nggak bisa di kerangkanya langsung. Jadi dia harus punya anak-anaknya. Anak-anaknya itu adalah si kelasnya tersebut. Oke? Jadi anak-anaknya si abstrak nanti dia di kelas selanjutnya. Contoh kayak ada kelas mahasiswa, kelas dosen. Nah, gitu itu namanya isi dari si abstrak tersebut. Jadi abstrak cuman kerangka doang buat menampung. Terus kita buat apa lagi? Kita buat si dosen. Oke? Kita juga bisa buat di sini file new file. Cuman kita bisa dari sini kita bisa buat langsung create kelas dosen. Nah, kita udah di public kelas dosen nih sekarang nih. Oke? Langsung aja kita kasih apa di sini? Kita hapus dulu aja. Public dosen. Nah, di sini kita kasih override
Kenapa override bang? Itu untuk menghubungkan guys. Override itu untuk menghubungkan public void Andrika. Nah, jadi si dosen ini sudah terhubung dengan person. Nah, jadi kita tinggal tulis nih di sini isinya apa. Public class dosen. Berarti kita tulis misalkan system out print tutup kurung tutup buka. Jangan lupa kalau sistem out print itu S-nya besar ya. Ini untuk apa nih sistem out print? Untuk ngeprint di dalam sini nih kita bisa ngeprint. Nanti kita tongolin di output ya. Oke, contoh dosen saya Pak Dion. Nah, oke. Untuk dosen sudah bisa. Nah, untuk dosen udah jadi guys. Coba kita yang di jurusan. Kita buat kelas jurusan. Nah, untuk jurusan untuk yang jurusan ini kita sama aja sih guys, tinggal buat kayak seperti dosen ini. Oke, kita panggil override dulu. Untuk rapi kita kasih tab. Nah, terus kita tinggal panggil si sama kayak ini guys, public void Andrika-nya. Public void Andrika. Kenapa error nih? Oh, nggak ada ininya guys. Kita tinggal sistem out print jurusan saya adalah RPL. Jadi kan guys, terus ini adalah mata kuliah. Kita buat kelas mata kuliah sama seperti yang tadi. Di sini ada mata kuliah, biar rapi kita taruh di tengah. Kita kasih apa? Public void Andrika. Nah, di dalam Andrika, nah ini juga bisa guys. Di sini nanti ada disuruh nambahin add override annotation. Itu biar terhubung override tuh. Nah, public void Andrika kita tinggal tambahin aja system out print apa maunya di mata kuliah PBO. Jangan lupa titik 2 di terakhir. Oke. Sistem out print. Kok nggak bisa ini? Ada apa nih? Ntar kita telusuri masalah dulu. Sistem out print. Oh, ini kita ngerti titik guys. Nah, ini udah bisa nih. Nanti kalau ada override dia terhubung gini nih. Nah, terhubung sama si dia nih, public abstract class void Andrika. Si punya si abstract classnya si person. Oke, mata kuliah. Bentar, nyalain lampu dulu. Nah,
Udah gini, kita buat kelasnya si nilai terakhir. Oke, kita panggil si override dulu. Nah, public void Andrika. Nah, kalau enggak dia begini nih guys, kita disuruh nambahin si override ya. Kita kasih override, O nya gede. Nah, udah nambah kan guys. Di dalam Andrika ada sistem out print. Contoh ada nilainya 95. Jangan lupa titik 2 di terakhir. Nah, karena penting banget tuh, kebanyakan pada lupa. Misalkan ini udah semua dibuat nih, ya kan? Kita tinggal nambah-nambahin guys. Dosen titik Andrika. Nah, jadi si dosen ini panggil si Andrika guys. Andrika yang mana bang? Yang ada di person. Nih, public abstract. Jadi nanti tinggal manggil-manggilin aja. Terus jur titik Andrika. Tuh. Enak banget kan? Terus matkul titik Andrika. Terus ada nil. Jadi kita manggil yang ini aja nih. Variabel baru dari variabel si nilai. Iya, variabel nil titik Andrika. Oke. Nah, udah gini kan? Berarti ini variabel Andrika ini pada terhubung guys, tuh. Ya. Karena si public void kan juga kan, si void abstract void kan punya Andrika namanya. Coba kalau di sini namanya Andriko, nggak bisa nih. Tuh, bakal error guys. Nah, coba di person kita namanya di sini Andriko ya. Bakal error semua nih kayaknya. Tuh, bakal error semua karena nggak ada yang panggil guys. Tapi bisa kita anuin yang ini jadi Andriko. Nah, panggil kan dari personnya Andriko. Jadi kita harus ubah dari semuanya dulu nih. Di sini kita harus ubah jadi O. Public void Andriko. Kalau di sini Andriko. Bisa kan? Andriko. Nilai kita ganti Andriko. Kita coba-coba ya guys. Andriko. Kenapa yang jurusan nggak bisa? Oh, ini nggak, kurang guys. Ini nggak ada ininya. Nah, bisa semua. Jadi tergantung si person ini dari si abstract void-nya ini. Oke, coba nanti kita running ya. Hasilnya sukses. Dosen saya Pak Dion, jurusan saya adalah RPL, mata kuliah PBO, nilainya 95. Coba kita rapiin lagi. Kita tambahin lain guys. Apakah ngaruh apa enggak nih? Kita nggak bisa run di sini, kita harus run di mainnya. Mainnya kita namain formative.java. Error ya? Formative.java. Formative.java. Nggak bisa ya? Oh, jurusan. Aduh, ini aneh-aneh aja, cok.
Mana nih? Kok bisa begini ya? Ketik 2. Nah, bisa kok, bisa nih. Tuh, jadinya seperti ini. Ya. Dosen saya Pak Dion, dosen saya adalah RPL, mata kuliah PBO, nilai saya 95. Itu ada di print LN-nya guys. Oke. Ini adalah codingan yang saya buat tadi. Dosen.java, public class dosen, extend person, override. Ini untuk menghubungkan. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Sekian tugas PBO formatif. Terima kasih Pak Dion.